Como 1907 baru saja berhasil promosi ke Serie A Italia dengan berada di peringkat kedua di kompetisi Serie B Italia. Pencapaian Como juga tidak terlepas dari peran konglomerat terkaya di Indonesia, yaitu Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono yang membeli klub Como melalui grup Jarum. Ternyata perjalanan Como tidak stabil sebelum dimiliki oleh pengusaha Indonesia yaitu Hartono Bersaudara. Namun bagaimana perjalanan Como dari awal didirikan hingga saat ini yang berhasil diselamatkan oleh Hartono Bersaudara? Berikut perjalanan Como 1907 dari klub terkocar-kacir hingga kini yang akan menjadi klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Italia. Klub didirikan pada tanggal 25 Mei tahun 1907 sesuai dengan namanya. Memiliki stadion bernama Giuseppe Sinigaglia di tepi Danau Como yang berada di kota Como, Italia. Klub ini awal mulanya bernama Calcio Como. Pada waktu itu Como mulai berpartisipasi dalam pertandingan profesional Promotion League pada tahun 1912 sampai 1914 dan setahun kemudian Como masuk ke liga teratas Italia. Namun sangat disayangkan Calcio Como waktu itu tidak bertahan lama di Liga Utama Italia karena mendapat kesulitan di ekonomi klub, sehingga Calcio Como waktu itu kembali terdegradasi ke Divisi 2 Liga Italia bahkan masuk ke Serie C. Pada tahun 1940 sampai 1960, Como penampilannya tidak stabil sehingga dia sering kali naik turun kompetisi. Pada tahun 1975, Como mulai berada di pencapaian terbaiknya, yaitu berhasil menjuarai Serie A, dan sejak saat itulah, Como beberapa kali sering meraih hasil positif. Namun masalah keuangan klub pun kembali melanda klub yang berjuluk Ilariani ini. Sehingga pada tahun 2005-2006, Como harus terdegradasi hingga ke Serie D, dan apesnya lagi Como mengalami kebangkrutan di masa itu. Pada tahun 2009 sampai 2015, Como mulai mendapatkan hasil yang baik sehingga Como berhasil promosi ke Serie C. Namun, klub tersebut lagi-lagi kembali mendapatkan kesulitan keuangan sehingga menjadi penghambat yang serius bagi klub hingga Como harus dilelang. Perusahaan Akosua Puni SCN lah yang kemudian memenangkan hasil lelang pilot klub tersebut. Karena ada perubahan kepemilikan Calcio Como, mulai ada perubahan nama menjadi FC Como. Namun nama tersebut tidak terdaftar dalam liga sehingga FC Como harus mulai lagi berlaga di Serie D pada tahun 2017-2018. Pada tahun 2019 inilah, orang Indonesia berperan dalam klub asal Italia ini, tepatnya pada tanggal 4 April tahun 2019, FC Como kembali diakuisisi, dan kali ini oleh perusahaan hiburan asal Inggris, yaitu Sun Entertainment Ltd, yang dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono dari grup Jarum. Lalu perusahaan ini mengubah nama FC Como menjadi Como 1907 sesuai tahun berdirinya klub asal kota Como tersebut. Hartono Bersaudara banyak memiliki kontribusi kepada klub ini, mulai dari memberikan infrastruktur olahraga baru, memperbaiki stadion, mendirikan akademi, serta membentuk tim utama yang baik. Sehingga pengelolaan klub ini bisa terstruktur, bersama pemilik barunya klub ini langsung berhasil menjuarai Serie D dan otomatis promosi ke Serie C Liga Italia. Lalu pada tahun 2020-2021, Como berhasil memenangkan Serie C dan pastinya otomatis promosi ke Serie B Italia. Sementara itu, Como selama di Serie B bermain selama 2 musim, yaitu pada tahun 2021-2022 di satu musim pertamanya, dan di musim keduanya berada di Serie B. Akhirnya, 10 Mei tahun 2024 Como berhasil promosi ke Serie A dengan mengumpulkan 73 poin dan berada di peringkat kedua di bawah Parma yang berhasil meraih 76 poin. Usaha memajukan Como 1907 sangatlah tidak mudah. Diberitakan dari Kompas ID, Hartono Bersaudara membeli Como dengan harga 850.000 euro atau senilai 14 miliar rupiah dan membayar hutang dengan harga 150.000 euro atau senilai 2,6 miliar rupiah. Di bawah investasi besar-besaran dari orang terkaya di Indonesia itu, Como kini cepat meraih hasil positif dan berhasil promosi ke Serie A. Sementara itu di balik suksesnya Como ada juga legenda sepak bola dunia yang terlibat, yaitu Cesc Fabregas, Thierry Henry dan Dennis Wise. Cesc Fabregas adalah asisten pelatih utama Ocean Roberts, yang sekaligus pemegang saham klub, bersama Thierry Henry. Sementara, Dennis Wise bertugas sebagai direktur olahraga klub. Tak hanya 3 orang itu saja, ada juga orang Indonesia di jajaran pelatih, seperti Kurniawan Dwi Yulianto dan Dani Suryadi, yang menjadi jajaran staf pelatih dan membantu Ocean Roberts sebagai pelatih utama. Kolaborasi tersebut membuat Ocean Roberts dan para asisten menstabilkan kondisi klub, sehingga memastikan klub ini berada di Serie A musim depan.